Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dirinya dimakzulkan, Gus Dur tahan ratusan ribu massa yang hendak menyerbu Jakarta. Bagi Gus Dur, tidak ada harga yang lebih mahal dan hal yang bisa ditukar oleh persatuan dan perdamaian, termasuk kekuasaan. Dengan logika fikih sederhana, Gus Dur ikhlas turun dari jabatan presiden dan menyerahkan kursinya agar darah tidak tumpah di jalanan. Manusia dianjurkan berbuat baik dan saling tolong-menolong guna mewujudkan interaksi sosial yang produktif dan bermanfaat. Di antara perbuatan baik tersebut adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sikap seperti ini mestinya dimiliki oleh setiap orang, terutama mereka yang menduduki kursi pemerintahan, karena tugas utama pemerintah ialah melayani dan menyejahterakan warga negara, bukan malah melayani kebutuhan keluarga sendiri dan menyejahterakan diri sendiri. Bila dalam urusan sosial dianjurkan memprioritaskan orang lain, maka dalam persoalan ibadah mendahulukan diri sendiri justru lebih diutamakan dan sangat dianjurkan. Malahan orang yang mendahulukan orang lain dalam hal ibadah dihukumi makruh. Izzuddin bin Abdissalam sebagaimana dikutip Ibnu Nujaim mengatakan bahwa ibadah bertujuan untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Karenanya mendahulukan orang lain dalam hal ini berarti mengabaikan instrumen untuk memuliakan Sang Pencipta. Maka dari itu, pada saat waktu sholat tiba dan kita hanya memiliki sedikit air, dimakruhkan memberikan air tersebut kepada orang lain sebelum digunakan terlebih dahulu untuk diri sendiri. Begitu pula saat sholat berjamaah, dimakruhkan menyuruh orang lain atau membiarkan orang lain untuk berada pada shaf pertama sebelum kita terlebih dahulu mengisinya. Ini dimakruhkan karena ia bagian dari ibadah. Dalam kaidah fikih dikenal, mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya makruh dan pada selain ibadah disunahkan. Aturan ini tidak berlaku untuk urusan muamalah dan ibadah sosial. Mementingkan diri sendiri justru bukan perbuatan baik pada saat berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karenanya, pada saat dilengsarkan, Gus Dur tidak merasa sedih dan tetap berlapang dada menerima putusan sidang istimewa MPR. Beliau tidak mau mempertahankan jabatannya sekalipun ada banyak orang yang mendukung Gus Dur. Sebagaimana diketahui, pada waktu itu massa Nahdliyin dari berbagai daerah sudah membanjiri Jakarta dan bersedia mati demi membela Gus Dur. Jamil Wahab mengisahkan massa Nahdliyin yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Subadar jumlahnya ratusan ribu dan mereka meruntuhkan pagar pintu DPR karena tidak diperbolehkan masuk. Mereka juga siap berhadapan dengan aparat dan tidak terhitung berapa jumlah kawat besi yang dihancurkan. Situasi massa sudah memanas dan tiba-tiba Gus Dur mendinginkannya dengan meminta massa untuk segera bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Ikhlas dirinya dimakzulkan, Gus Dur tahan ratusan ribu massa yang hendak menuju Jakarta. Tujuan Gus Dur menyuruh massa bubar tentu demi menjaga keamanan dan tidak terjadinya pertumpahan darah. Andaikan Gus Dur bersikukuh dengan jabatannya, kemungkinan besar perkelahian dan peperangan antar pendukung Gus Dur dengan aparat tidak terelakkan. Sebagaimana banyak terjadi di Timur Tengah, revolusi pemerintahan selalu mengorbankan nyawa manusia. Para elitnya tidak seperti Gus Dur yang mau mengalah demi menghindari tetesan darah. Malahan tak jarang di antara mereka menyerang rakyatnya sendiri demi mempertahankan jabatan. Menurut Gus Dur, tidak ada jabatan dunia yang perlu dipertahankan mati-matian, dikarenakan urusan politik bukan bagian dari ibadah mahdhah. Maka mengorbankan diri sendiri demi kepentingan umum sangat dianjurkan. Terlebih lagi, menyangkut nyawa banyak orang, dalam kaidah fikih disebutkan menolak kemudorotan lebih baik daripada mengambil kemanfaatan. Seorang pemimpin harus mampu menghindari kemudorotan semaksimal mungkin, meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pemakzulan Gus Dur oleh MPR dalam pandangan Mahfud MD disebabkan oleh dua alasan.
Pertama, Gus Dur dianggap melanggar TAP MPR nomor 7 MPR/2000 karena melantik Khairuddin Ismail sebagai pemangku jabatan Kapolri. Kedua, Gus Dur dituding terlibat dalam kasus penyelewengan dana Bulogate dan Brunegate. Kedua kasus tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan memakzulkan Gus Dur, apalagi Jaksa Agung sudah memutuskan bahwa Gus Dur tidak terlibat sama sekali dalam penyelewengan dana tersebut. Artinya, pemakzulan Gus Dur pada saat itu lebih pada alasan politis ketimbang hukum. Gus Dur tidak melanggar hukum dan hanya menjadi korban politik. Peluang Gus Dur melawan rival politiknya terbuka lebar, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak sedikit pun menggunakan massa pendukungnya untuk menyerang balik DPR dan MPR. Bagaimanapun, kepentingan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi. Dalam diktum fikih dinyatakan, kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan khusus. Kebijakan Gus Dur ini dipengaruhi oleh dalamnya pemahaman beliau terhadap fikih, baik isi maupun metodologinya. Ia sangat memahami bahwa kebijakan seorang pemimpin harus senantiasa memberi kemaslahatan untuk rakyatnya. Pada saat itu, mungkin turun dari kursi jabatan adalah pilihan terbaik menurut Gus Dur demi menjaga kemaslahatan rakyat. Demikian pula dalam persoalan politik, mendahulukan orang lain dalam hal ini tentu lebih diutamakan dan terpuji. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Kemudian, bagi Anda yang punya kisah unik, kisah nyata sendiri, atau tentang para wali di lingkungan Anda, bisa dibagikan kepada KKW Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.